Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang indah banget dalam Islam, tapi seringkali kelewat. Namanya adab. Dan ini bukan sekedar soal sopan santun biasa ya. Anggap aja ini sebuah seni. Seni yang bisa mengubah hal paling sepele sekalipun jadi bernilai ibadah. Coba deh pikirin, pernah nggak sih kamu merasa gimana ya caranya biar kegiatan rutin kita, misalnya baca buku, atau bahkan cuma sekedar minta sesuatu, bisa jadi momen yang sakral dan penuh makna. Jadi nggak cuma lewat gitu aja. Nah, ini nih pertanyaan inti yang mau kita bedah bareng-bareng. Jawabannya ada di satu konsep kunci, adab. Jadi adab ini semacam kerangka berpikir yang ngajarin kita kalau cara kita melakukan sesuatu, lengkap dengan niatnya, rasa hormatnya, dan kesadarannya, itu bisa ningkatin nilai spiritualnya secara drastis. Jadi yang paling krusial itu bukan cuma tindakannya, tapi niat di baliknya. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita masuk ke contoh pertama yang paling fundamental. Gimana sih adab itu diterapkan pas kita berinteraksi sama kitab suci, Al-Quran? Buat seorang muslim, Al-Quran itu bukan cuma sekedar buku. Ini adalah firman Tuhan yang diturunkan langsung. Makanya pas kita membacanya, itu bukan sekedar aktivitas intelektual, tapi lebih kayak sebuah dialog. Kita seolah-olah lagi mendengarkan langsung Sang Pencipta berbicara. Nah, biar gampang, kita bisa pecah adab membaca Al-Quran ini jadi 3 fase. Simpel aja, pertama, apa yang kita lakuin sebelum mulai, kedua, gimana cara kita membacanya, dan yang ketiga, yang paling penting, gimana kondisi hati kita selama proses itu. Nah, yang menarik di sini tuh, semua persiapan fisik ini sebenarnya punya tujuan buat nyiapin batin kita. Jadi wudhu itu bukan cuma bersih-bersih badan, tapi juga sekaligus membersihkan niat kita. Milih tempat yang bersih, itu kan cara kita nunjukin rasa hormat. Bahkan, anjuran buat bersiwak atau sikat gigi, itu nunjukin kalau detail sekecil apapun itu penting banget sebelum lisan kita dipakai buat melantunkan firman-Nya. Waktu membaca, yang dikejar itu bukan seberapa cepat kita selesai, tapi kualitasnya. Kita mulai dengan minta perlindungan dulu biar pikiran kita jernih. Terus, membaca secara tartil, pelan-pelan dan teratur, itu ngasih ruang buat setiap katanya meresap. Bukan cuma di otak, tapi juga sampai ke hati. Dan ini bukan cuma tradisi loh, ini perintah langsung dari Tuhan. Ayat ini nunjukin banget kalau cara kita menyampaikan firman-Nya itu bagian yang gak terpisahkan dari ibadah itu sendiri. Jadi kuncinya adalah ketenangan. Oke, sekarang kita pindah. Dari seni mendengarkan Tuhan, kita beralih ke seni berbicara kepadanya, yaitu lewat sebuah praktik yang sangat personal, berdoa atau doa. Jadi kalau baca Al-Quran itu mendengarkan, nah doa ini bagian kita berbicara. Ini momen di mana kita bisa menumpahkan semua harapan, ketakutan, dan rasa syukur kita langsung ke Sang Pencipta. Bisa dibilang, ini adalah percakapan paling intim yang bisa kita punya. Sama kayak membaca Al-Quran, doa juga punya adabnya sendiri biar kekuatan spiritualnya maksimal. Ada waktu-waktu yang dianggap paling mustajab, ada gestur tubuh tertentu, dan tentunya yang paling utama adalah kondisi hati kita. Ada keyakinan kalau di waktu-waktu tertentu pintu langit itu seolah terbuka lebih lebar buat doa-doa kita. Contohnya di sepertiga malam terakhir. Itu kan waktu yang hening, sakral, di mana koneksi kita sama Tuhan rasanya lebih dekat, tanpa gangguan apa-apa. Nah, di sini kita lihat perpaduan yang pas banget antara tindakan fisik dan kondisi batin. Angkat tangan itu kan gestur pasrah, sementara suara yang lembut itu cerminan dari kerendahan hati. Tapi bahan bakar utamanya ya keyakinan, berdoa dengan kesadaran penuh kalau kita ini lagi didengar, dan insya Allah bakal dijawab. Sekarang, biar kita benar-benar paham seberapa dahsyatnya kekuatan adab dan niat yang tulus, ada satu kisah klasik yang luar biasa banget buat kita renungkan. Coba bayangin situasinya deh, gelap gulita. Nggak ada jalan keluar sama sekali, harapan udah hampir nggak ada. Ada batu raksasa nutupin satu-satunya pintu keluar, bikin mereka terputus dari dunia luar. Di tengah keputusasaan itu, mereka sadar kalau kekuatan fisik nggak ada gunanya. Satu-satunya mereka punya tinggal hubungan mereka dengan Tuhan. Akhirnya, mereka mutusin buat berdoa. Tapi bukan doa biasa. Mereka mau bertawasul, memohon kepada Tuhan dengan perantara amal terbaik mereka. Nah, poin pentingnya di sini, semua perbuatan ini dilakuin diam-diam, cuma antara mereka sama Tuhan, bukan buat cari puji-pujian. Yang satu cerita gimana dia lebih mentingin ngasih susu ke orang tuanya dulu daripada ke anaknya sendiri. Yang lain, gimana dia nolak godaan dosa padahal kesempatannya ada banget. Dan yang ketiga, gimana dia dengan jujur, ngejaga bahkan ngembangin upah seorang pekerja yang udah lama pergi. Dan disinilah keajaibannya terjadi.
Setelah doa pertama, yang isinya soal bakti tulus ke orang tua, batu itu geser sedikit, tapi belum cukup buat keluar. Terus, doa kedua, soal menjaga kehormatan diri, batunya geser lagi, lebih jauh. Dan akhirnya, setelah doa ketiga tentang kejujuran yang mutlak, batu itu terbuka sepenuhnya. Mereka bebas. Kisah ini tuh nunjukin dengan jelas banget gimana amal yang tulus itu bisa jadi semacam modal spiritual kita pas lagi berdoa. Jadi apa nih pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari semua ini? Apa sih sebenarnya inti dari adab itu? Adab itu ngajarin kita kalau ibadah itu bukan sekedar checklist tugas yang harus kita kerjain. Adab itu kayak jembatan yang nyambungin ritual fisik kita sama hubungan batin kita dengan Sang Pencipta. Jembatan ini dibangun di atas pilar-pilar kesadaran, rasa hormat, dan niat yang murni. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Coba pikirin, apa satu aja kegiatan rutin dalam hidup kamu yang bisa dinaikkan kelasnya dengan niat yang lebih dalam? Mungkin cara kamu nikmatin kopi di pagi hari, cara kamu dengerin temen ngobrol, atau apapun itu. Gimana caranya kita bisa masukin sedikit adab ke dalamnya, mengubah rutinitas jadi sebuah penghormatan. Terima kasih sudah menyimak. Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang indah banget dalam Islam. Tapi seringkali kelewat. Namanya adab. Dan ini bukan sekedar soal sopan santun biasa ya. Anggap aja ini sebuah seni. Seni yang bisa mengubah hal paling sepele sekalipun jadi bernilai ibadah. Coba deh pikirin, pernah nggak sih kamu merasa gimana ya caranya biar kegiatan rutin kita, misalnya baca buku, atau bahkan cuma sekedar minta sesuatu, bisa jadi momen yang sakral dan penuh makna. Jadi nggak cuma lewat gitu aja. Nah, ini nih pertanyaan inti yang mau kita bedah bareng-bareng. Jawabannya ada di satu konsep kunci, adab. Jadi adab ini semacam kerangka berpikir yang ngajarin kita kalau cara kita melakukan sesuatu, lengkap dengan niatnya, rasa hormatnya, dan kesadarannya, itu bisa ningkatin nilai spiritualnya secara drastis. Jadi yang paling krusial itu bukan cuma tindakannya, tapi niat di baliknya. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita masuk ke contoh pertama yang paling fundamental. Gimana sih adab itu diterapkan pas kita berinteraksi sama kitab suci, Al-Quran? Buat seorang Muslim, Al-Quran itu bukan cuma sekedar buku. Ini adalah firman Tuhan yang diturunkan langsung. Makanya pas kita membacanya, itu bukan sekedar aktivitas intelektual, tapi lebih kayak sebuah dialog. Kita seolah-olah lagi mendengarkan langsung Sang Pencipta berbicara. Nah, biar gampang, kita bisa pecah adab membaca Al-Quran ini jadi 3 fase. Simpel aja, pertama, apa yang kita lakuin sebelum mulai, kedua, gimana cara kita membacanya, dan yang ketiga, yang paling penting, gimana kondisi hati kita selama proses itu. Nah, yang menarik di sini tuh, semua persiapan fisik ini sebenarnya punya tujuan buat nyiapin batin kita. Jadi wudhu itu bukan cuma bersih-bersih badan, tapi juga sekaligus membersihkan niat kita. Milih tempat yang bersih, itu kan cara kita nunjukin rasa hormat. Bahkan, anjuran buat bersiwak atau sikat gigi, itu nunjukin kalau detail sekecil apapun itu penting banget sebelum lisan kita dipakai buat melantunkan firman-Nya. Waktu membaca, yang dikejar itu bukan seberapa cepat kita selesai, tapi kualitasnya. Kita mulai dengan minta perlindungan dulu biar pikiran kita jernih. Terus, membaca secara tartil, pelan-pelan dan teratur, itu ngasih ruang buat setiap katanya meresap. Bukan cuma di otak, tapi juga sampai ke hati. Dan ini bukan cuma tradisi loh. Ini perintah langsung dari Tuhan. Ayat ini nunjukin banget kalau cara kita menyampaikan firman-Nya itu bagian yang gak terpisahkan dari ibadah itu sendiri. Jadi, kuncinya adalah ketenangan. Oke, sekarang kita pindah. Dari seni mendengarkan Tuhan, kita beralih ke seni berbicara kepadanya, yaitu lewat sebuah praktik yang sangat personal, berdoa atau doa. Jadi kalau baca Al-Quran itu mendengarkan, nah doa ini bagian kita berbicara. Ini momen di mana kita bisa menumpahkan semua harapan, ketakutan, dan rasa syukur kita langsung ke Sang Pencipta. Bisa dibilang, ini adalah percakapan paling intim yang bisa kita punya. Sama kayak membaca Al-Quran, doa juga punya adabnya sendiri biar kekuatan spiritualnya maksimal. Ada waktu-waktu yang dianggap paling mustajab, ada gestur tubuh tertentu, dan tentunya yang paling utama adalah kondisi hati kita. Ada keyakinan kalau di waktu-waktu tertentu pintu langit itu seolah terbuka lebih lebar buat doa-doa kita. Contohnya di sepertiga malam terakhir. Itu kan waktu yang hening, sakral, di mana koneksi kita sama Tuhan rasanya lebih dekat, tanpa gangguan apa-apa. Nah, di sini kita lihat perpaduan yang pas banget antara tindakan fisik dan kondisi batin. Angkat tangan itu kan gestur pasrah, sementara suara yang lembut itu cerminan dari kerendahan hati. Tapi bahan bakar utamanya ya keyakinan,
berdoa dengan kesadaran penuh kalau kita ini lagi didengar, dan insya Allah bakal dijawab. Sekarang, biar kita benar-benar paham seberapa dahsyatnya kekuatan adab dan niat yang tulus, ada satu kisah klasik yang luar biasa banget buat kita renungkan. Coba bayangin situasinya deh, gelap gulita. Nggak ada jalan keluar sama sekali, harapan udah hampir nggak ada. Ada batu raksasa nutupin satu-satunya pintu keluar, bikin mereka terputus dari dunia luar. Di tengah keputusasaan itu, mereka sadar kalau kekuatan fisik gak ada gunanya. Satu-satunya mereka punya tinggal hubungan mereka dengan Tuhan. Akhirnya, mereka mutusin buat berdoa. Tapi bukan doa biasa. Mereka mau bertawasul, memohon kepada Tuhan dengan perantara amal terbaik mereka. Nah, poin pentingnya di sini, semua perbuatan ini dilakuin diam-diam, cuma antara mereka sama Tuhan, bukan buat cari puji-pujian. Yang satu cerita gimana dia lebih mentingin ngasih susu ke orang tuanya dulu daripada ke anaknya sendiri. Yang lain, gimana dia nolak godaan dosa padahal kesempatannya ada banget. Dan yang ketiga, gimana dia dengan jujur, ngejaga bahkan ngembangin upah seorang pekerja yang udah lama pergi. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Setelah doa pertama, yang isinya soal bakti tulus ke orang tua, batu itu geser sedikit, tapi belum cukup buat keluar. Terus, doa kedua, soal menjaga kehormatan diri, batunya geser lagi, lebih jauh. Dan akhirnya, setelah doa ketiga tentang kejujuran yang mutlak, batu itu terbuka sepenuhnya. Mereka bebas. Kisah ini tuh nunjukin dengan jelas banget gimana amal yang tulus itu bisa jadi semacam modal spiritual kita pas lagi berdoa. Jadi apa nih pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari semua ini? Apa sih sebenarnya inti dari adab itu? Adab itu ngajarin kita kalau ibadah itu bukan sekedar checklist tugas yang harus kita kerjain. Adab itu kayak jembatan yang nyambungin ritual fisik kita sama hubungan batin kita dengan Sang Pencipta. Jembatan ini dibangun di atas pilar-pilar kesadaran, rasa hormat, dan niat yang murni. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Coba pikirin, apa satu aja kegiatan rutin dalam hidup kamu yang bisa dinaikkan kelasnya dengan niat yang lebih dalam? Mungkin cara kamu nikmatin kopi di pagi hari, cara kamu dengerin temen ngobrol, atau apapun itu. Gimana caranya kita bisa masukin sedikit adab ke dalamnya, mengubah rutinitas jadi sebuah penghormatan. Terima kasih sudah menyimak. Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang indah banget dalam Islam, tapi seringkali kelewat. Namanya adab. Dan ini bukan sekedar soal sopan santun biasa ya. Anggap aja ini sebuah seni. Seni yang bisa mengubah hal paling sepele sekalipun jadi bernilai ibadah. Coba deh pikirin, pernah nggak sih kamu merasa gimana ya caranya biar kegiatan rutin kita, misalnya baca buku, atau bahkan cuma sekedar minta sesuatu, bisa jadi momen yang sakral dan penuh makna. Jadi nggak cuma lewat gitu aja. Nah, ini nih pertanyaan inti yang mau kita bedah bareng-bareng. Jawabannya ada di satu konsep kunci, adab. Jadi adab ini semacam kerangka berpikir yang ngajarin kita kalau cara kita melakukan sesuatu, lengkap dengan niatnya, rasa hormatnya, dan kesadarannya, itu bisa ningkatin nilai spiritualnya secara drastis. Jadi yang paling krusial itu bukan cuma tindakannya, tapi niat di baliknya. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita masuk ke contoh pertama yang paling fundamental. Gimana sih adab itu diterapkan pas kita berinteraksi sama kitab suci, Al-Quran? Buat seorang Muslim, Al-Quran itu bukan cuma sekedar buku. Ini adalah firman Tuhan yang diturunkan langsung. Makanya pas kita membacanya, itu bukan sekedar aktivitas intelektual, tapi lebih kayak sebuah dialog. Kita seolah-olah lagi mendengarkan langsung Sang Pencipta berbicara. Nah, biar gampang, kita bisa pecah adab membaca Al-Quran ini jadi 3 fase. Simpel aja, pertama, apa yang kita lakuin sebelum mulai, kedua, gimana cara kita membacanya, dan yang ketiga, yang paling penting, gimana kondisi hati kita selama proses itu. Nah, yang menarik di sini tuh, semua persiapan fisik ini sebenarnya punya tujuan buat nyiapin batin kita. Jadi wudhu itu bukan cuma bersih-bersih badan, tapi juga sekaligus membersihkan niat kita. Milih tempat yang bersih, itu kan cara kita nunjukin rasa hormat. Bahkan, anjuran buat bersiwak atau sikat gigi, itu nunjukin kalau detail sekecil apapun itu penting banget sebelum lisan kita dipakai buat melantunkan firman-Nya. Waktu membaca, yang dikejar itu bukan seberapa cepat kita selesai, tapi kualitasnya. Kita mulai dengan minta perlindungan dulu biar pikiran kita jernih. Terus, membaca secara tartil, pelan-pelan dan teratur, itu ngasih ruang buat setiap katanya meresap. Bukan cuma di otak, tapi juga sampai ke hati. Dan ini bukan cuma tradisi loh, ini perintah langsung dari Tuhan. Ayat ini nunjukin banget kalau cara kita menyampaikan firman-Nya itu bagian yang gak terpisahkan dari ibadah itu sendiri. Jadi kuncinya adalah ketenangan. Oke, sekarang kita pindah.
Dari seni mendengarkan Tuhan, kita beralih ke seni berbicara kepadanya, yaitu lewat sebuah praktik yang sangat personal, berdoa atau doa. Jadi kalau baca Al-Quran itu mendengarkan, nah doa ini bagian kita berbicara. Ini momen di mana kita bisa menumpahkan semua harapan, ketakutan, dan rasa syukur kita langsung ke Sang Pencipta. Bisa dibilang, ini adalah percakapan paling intim yang bisa kita punya. Sama kayak membaca Al-Quran, doa juga punya adabnya sendiri biar kekuatan spiritualnya maksimal. Ada waktu-waktu yang dianggap paling mustajab, ada gestur tubuh tertentu, dan tentunya yang paling utama adalah kondisi hati kita. Ada keyakinan kalau di waktu-waktu tertentu pintu langit itu seolah terbuka lebih lebar buat doa-doa kita. Contohnya di sepertiga malam terakhir. Itu kan waktu yang hening, sakral, di mana koneksi kita sama Tuhan rasanya lebih dekat, tanpa gangguan apa-apa. Nah, di sini kita lihat perpaduan yang pas banget antara tindakan fisik dan kondisi batin. Angkat tangan itu kan gestur pasrah, sementara suara yang lembut itu cerminan dari kerendahan hati. Tapi bahan bakar utamanya ya keyakinan, berdoa dengan kesadaran penuh kalau kita ini lagi didengar, dan insya Allah bakal dijawab. Sekarang, biar kita benar-benar paham seberapa dahsyatnya kekuatan adab dan niat yang tulus, ada satu kisah klasik yang luar biasa banget buat kita renungkan. Coba bayangin situasinya deh, gelap gulita. Nggak ada jalan keluar sama sekali, harapan udah hampir nggak ada. Ada batu raksasa nutupin satu-satunya pintu keluar, bikin mereka terputus dari dunia luar. Di tengah keputusasaan itu, mereka sadar kalau kekuatan fisik gak ada gunanya. Satu-satunya mereka punya tinggal hubungan mereka dengan Tuhan. Akhirnya, mereka mutusin buat berdoa. Tapi bukan doa biasa. Mereka mau bertawasul, memohon kepada Tuhan dengan perantara amal terbaik mereka. Nah, poin pentingnya di sini, semua perbuatan ini dilakuin diam-diam, cuma antara mereka sama Tuhan, bukan buat cari puji-pujian. Yang satu cerita gimana dia lebih mentingin ngasih susu ke orang tuanya dulu daripada ke anaknya sendiri. Yang lain, gimana dia nolak godaan dosa padahal kesempatannya ada banget. Dan yang ketiga, gimana dia dengan jujur, ngejaga bahkan ngembangin upah seorang pekerja yang udah lama pergi. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Setelah doa pertama, yang isinya soal bakti tulus ke orang tua, batu itu geser sedikit, tapi belum cukup buat keluar. Terus, doa kedua, soal menjaga kehormatan diri, batunya geser lagi, lebih jauh. Dan akhirnya, setelah doa ketiga tentang kejujuran yang mutlak, batu itu terbuka sepenuhnya. Mereka bebas. Kisah ini tuh nunjukin dengan jelas banget gimana amal yang tulus itu bisa jadi semacam modal spiritual kita pas lagi berdoa. Jadi apa nih pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari semua ini? Apa sih sebenarnya inti dari adab itu? Adab itu ngajarin kita kalau ibadah itu bukan sekedar checklist tugas yang harus kita kerjain. Adab itu kayak jembatan yang nyambungin ritual fisik kita sama hubungan batin kita dengan Sang Pencipta. Jembatan ini dibangun di atas pilar-pilar kesadaran, rasa hormat, dan niat yang murni. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Coba pikirin, apa satu aja kegiatan rutin dalam hidup kamu yang bisa dinaikkan kelasnya dengan niat yang lebih dalam? Mungkin cara kamu nikmatin kopi di pagi hari, cara kamu dengerin temen ngobrol, atau apapun itu. Gimana caranya kita bisa masukin sedikit adab ke dalamnya, mengubah rutinitas jadi sebuah penghormatan. Terima kasih sudah menyimak.